Seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Halo sahabat-sahabat KD, sahabat Kong Danuji, ketemu lagi kita saat ini untuk sekedar membicarakan apa yang menjadi pergunjingan publik. Apakah hal-hal yang demikian termasuk gibah? Walau alam, panjenengan juga boleh mengatakan ini gibah. Tetapi bahwa yang muncul riak-riak yang ada di medsos, maka kita memberikan satu tanggapan atau respon. Barangkali ada semacam butir-butir kearifan yang bisa kita adopsi, sehingga semoga keriuhan, kegaduhan itu segera ada solusi. Yang kemarin Menteri Yandri selamatan ibunya mengundang dengan kop kementerian, kemudian Mayor Teddy turun tangan. Yang paling heboh adalah ketika Gus Miftah yang pada akhirnya mengundurkan diri. Kali ini saya menyarankan agar Menteri Dikti juga mundur. Tetapi kali ini saya mengatakan bahwa Menteri Dikti seharusnya tidak membebani, tidak menambah beban daripada Presiden Prabowo yang lagi ingin menyatukan, ingin membuat semangat agar rakyat ini bangkit. Hanya persoalan kecil, hanya ada ribut-ribut dengan staf. Apalagi staf itu bukan dirjen, bukan eselon 1, 2, dan 3, tetapi adalah staf honorer. Ini saya tidak dalam posisi membela siapa yang benar, tidak. Tetapi bahwa kalau sampai seorang staf yang tidak punya jabatan tertentu kemudian berani, apalagi didukung oleh paguyuban semua karyawan, maka ini menandakan bahwa tak akan ada asap jika tidak ada api. Pasti ada something wrong. Nah, ketika seperti ini, maka sebuah kepemimpinan, sebuah leadership ini perlu melakukan suatu cooling down atau introspeksi. Ada apa? Kalau seorang staf aja kok sampai berani. Jadi seperti kita bertetangga juga gitu. Kondango kayak apa kita baik kalau dengan tetangga itu kita bermusuhan. Nah, akhirnya menjadi terkurangi nilai positifnya. Apalagi kalau sampai antar tetangga bertengkar, bahkan saling bunuh, seperti yang terjadi pada barusan kejadian bintang film pemeran Mak Lampir yang gara-gara kurang harmoni dengan tetangga akhirnya muncul ke publik. Ini mengurangi kehebatan seseorang kalau memang tadinya itu beliau dikatakan hebat. Seorang menteri juga gitu. Jadi seperti Menteri Pertanian, nah ini menguatkan, memberi penguatan. Jadi jadilah menteri-menteri yang membuat nama baik Prabowo menjadi lebih baik. Jadi jadilah seorang pembantu presiden itu membantu agar kerja-kerja, tugas-tugas berat seorang presiden itu menjadi lebih ringan. Tidak akhirnya malah presiden dibebani dengan hal-hal kecil yang akhirnya menambah pegawaian, istilah Jawanya ya. Jadi mengalah, cooling down itu mungkin akan lebih baik, sehingga di internal itu menjadi kondusif. Jadi ada hal-hal yang
pasti membuat atau menjadi pemicu ya. Kalau di medsos terkenalnya ini mungkin istri terlalu ikut-ikut, terlalu cawe-cawe, mengatur masalah meja dari seorang pimpinan. Padahal ini bukan ranah dia. Kalau itu benar ya, ini baru suara-suara di medsos, belum karuan benar. Demikian juga rekaman yang disiarkan atau dipublikasi seolah-olah diduga suara menteri yang sedang marah. Kami sengaja tidak nge-share di sini karena kami menghindari pasal dalam IT ya. Sebab sebagaimana Pak Menteri sendiri mengkonfirmasi, menolak atau mengatakan bahwa apa yang ada di dalam rekaman ternyata adalah rekayasa, bukan suara dia. Maka lepas dari apakah rekaman itu benar apa tidak, yang jelas kalau seorang pimpinan ada demo, ada protes, ada mosi tidak percaya dari anak buah, bahkan dari anak buah yang paling dalam tataran paling rendah, maka tidak ada jeleknya seorang pemimpinan itu mulat sariro hangrosowani, jadi melihat atau introspeksi ke dalam, ada apa, ada yang perlu diubah. Karena sekali lagi kita belum jelas apakah ini yang mau dipecat ini tenaga honorer atau ASN. Kita tidak terlalu masuk detail ke sana, tetapi apabila misalnya benar ASN, maka tidak semudah itu memecat seorang pegawai negeri karena ada undang-undangnya, ada prosedurnya. Jadi kita tidak bisa hanya berpegang pada bahwa aturan yang kita laksanakan sudah benar, bahwa kita adalah seorang pimpinan yang punya kewenangan untuk mengatur anak buah, iya, tetapi kalau misalnya di dalam mengatur itu terjadinya akhirnya menjadi lebih baik, anak buah dimotivasi menjadi lebih bersemangat, tidak menentang, maka ini akan lebih baik. Seperti juga yang terjadi baru saja di sebuah kantor kejaksaan ya, yang dimana ada jaksa muda yang berani pada pimpinannya. Nah, ini kalau nggak salah di Sulawesi kalau nggak salah ya. Ini juga sebuah PR yang menjadi sesuatu yang harus ditelaah bagi para pemimpin di level manapun, karena kadang-kadang pemimpin itu mau melakukan diskresi atau melakukan satu kebijakan, sedangkan anak buah itu kadang-kadang berpatokan pada aturan saklek. Nah, maka ini harus diharmonisasi. Ini seninya memimpin di sini, seni leadershipnya di sini. Jadi ibarat kita berjalan ya, atau ibarat kita berjalan, apabila misalnya kita membawa ambulan, membawa pasien, tetapi ingin cepat-cepat ternyata traffic light itu lampu merah, maka kita kalau ingin melakukan semacam diskresi atau kebijakan, atau bagaimana kita itu membawa misi ini jalan tetapi tidak menabrak aturan atau regulasi, maka kita sudah menyiapkan satu piranti. Misalnya kita memiliki satu teknologi atau remote yang bisa mengubah dari lampu merah itu menjadi lampu hijau, sehingga kita tetap jalan tetapi dalam posisi tidak menabrak atau tidak melanggar lampu merah, lampu hijau. Demikian juga di dalam berkendara misalnya, kalau kita regulasinya itu kan kita berjalan di sebelah kiri, itu benar, kita benar, berdasarkan undang-undang kita benar. Tetapi kalau kita melihat misalnya di depan itu ada konvoi anak-anak muda yang lagi membanggakan ke darah mudanya, atau paling tidak ada posisi kendaraan di depan yang lagi nyalip, nah, kita padahal sudah posisi di pinggir, apa jeleknya kita mengalah untuk banting ke kiri lagi, karena mungkin posisinya di sebelah kiri itu agak longgar walaupun kita sudah keluar aspal ya. Sejauh kita itu juga aman, nggak ada jeleknya kita mengalah. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam dinamika organisasi itu selalu ada. Tetapi apakah itu terkait dengan kebijakan yang ada di KKP, di kelautan di mana ada muncul pagar misterius di laut, ternyata juga ada isu-isu, sudah ada HGB-nya, itu Menteri Yusron Wahid juga menyampaikan.
hal-hal demikian ini yang akhirnya menambah berat pekerjaan seorang Presiden Prabowo. Kearifan, kemudian tahu diri, menjaga marwah kabinet, membuat agar kabinet makin solid, pemerintah makin berwibawa. Nah, inilah tugas-tugas seorang Menteri Kabinet Merah Putih. Ini pesan dari seorang rakyat kecil agar tidak membuat hal-hal yang mestinya tidak mencuat menjadi mencuat, sehingga tidak mungkinlah urusan soal meja, urusan harus turun tangan, apalagi Pak Prabowo harus tangan. Terlalu banyak yang harus diurus seorang presiden kalau harus juga ikut ngurusi hal-hal yang kecil itu. Oke, gitu Pak Menteri. Jadi moga-moga kegaduhan, keriuhan, protes ini segera mendapatkan titik temu, dan kalau memang harus mundur maka mundur. Tidak harus mundur seperti Gus Miftah ya. Sebab jadi menteri itu juga saya yakin sebuah pilihan ya. Pilihan dalam arti memilih mau, dan juga orang-orang terpilih ya, orang-orang yang menjadi pilihan prerogatif presiden, sehingga kalau kemudian laki jadi menteri belum laki baru genap 100 hari terus mundur itu yo mana-mana kadung berniat ingin membangun ya. Tolong ini menjadi perhatian kita semua, sebab kalau sudah hal kecil pun kita masih ingat kasus Guru Supriyani ya. Jadi ketika didukung oleh netizen, maka ini adalah suara banyak orang yang harus didengar, harus diapresiasi.